Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Chen bergetar, dan jiwanya hampir terkoyak. Aura menakutkan dari Kaisar Agung turun, mencoba membungkusnya dengan erat. Empat kaisar besar. Mata Qin Chen dingin. Bukannya dia belum pernah melihat seorang kaisar yang kuat, tetapi kengerian aura 10 istana Yan dan Wu Yue Mingdi di depannya hanyalah sebuah proyeksi, tetapi Qin Chen terasa seperti menghadapi gunung raksasa yang megah. Rasa tidak penting datang dari lubuk hati saya. Ini adalah kekuatan ilahi Kaisar Agung yang sebenarnya, jauh lebih menakutkan daripada aura yang diproyeksikan Kaisar Si Huang. Dia memang kaisar teratas di dunia bawah. Empat kaisar agung mengambil tindakan, anak ini sudah mati. Seorang pria yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, berani melanggar keagungan empat kaisar besar dan mencari kematiannya sendiri. Ada terlalu banyak. Di kerumunan di kejauhan, banyak wajah yang terpisah terkejut, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri, berdiskusi secara rahasia. Pada saat ini, di pilar luar angkasa, sosok Qin Chen benar-benar menghilang, dan aura agung Kaisar Agung menutupi segalanya. Di atas langit, hantu menangis dan dewa melolong. Mereka membungkus Qin Chen dengan erat seperti tirai. Langit lainnya, jelas ingin menangkap Qin Chen. Molly, aku khawatir anak ini bermain-main kali ini, jadi cepatlah dan cari kesempatan untuk melarikan diri. Di sudut, leluhur iblis Rahu di tubuh Molly bergetar, bahkan suaranya bergetar. Kapan dia melihat pemandangan seperti itu? Mengerikan. Udara mati melonjak, seolah-olah akhir itu akan datang. Tunggu sebentar lagi. Wajah Molly jelek, seolah-olah dia telah memakan seekor lalat, dan dia menyipitkan matanya. Iblis itu, Qin Chen, tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak siap. Jika dia belum melarikan diri, pasti ada jadilah seseorang di belakangnya. Saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Leluhur iblis Lohu gemetar, ini adalah empat kaisar besar, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penguasa dunia bawah hari ini. Banyak dari wilayah dunia bawah yang luas dikendalikan oleh keduanya dikendalikan oleh manusia, eksistensi paling tinggi, tidak ada backhand yang bisa melakukannya. Tunggu sebentar lagi. Molly juga merasa bersalah di dalam hatinya, dan terus melihat sekeliling, berpikir cepat dalam benaknya. Untuk rencana saat ini, berlari pasti tidak akan lepas, dia hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah mengikuti Qin Chen sampai akhir, dan yang lainnya adalah kembali ke perintah Suradauzu, tetapi Qin Chen juga mengatakan sebelumnya, dengan kekuatan empat kaisar besar, sangat mungkin untuk melihat bahwa dia berasal laut alam semesta, dan sangat berisiko untuk kembali ke perintah besar Suradauzu. Tapi dengan cara yang sama, lebih berisiko menjadi musuh dari empat kaisar agung. Tunggu sebentar, iblis Qin seharusnya tidak menggantung di sini dengan mudah. Dia pasti punya cara lain. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin iblis ini mati di sini dengan mudah? Molly menatap di mana pilar susunan ruang angkasa berada, ekspresi wajahnya ganas. Di pilar ilahi dari ruang yang luas, serangan Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci bertabrakan satu sama lain, mencoba untuk menang. Energi hantu yang besar mengalir ke tubuh Qin Chen seperti awan yang menyebar asap. Si Mei, Qin Chen, yang benar-benar tenggelam dalam formasi besar pemurnian dan pemurnian ruang terlarang 9 kegelapan, membuka matanya dan menembak matanya, sekarang giliranmu. Bawahan akan memenuhi kepercayaan Tuan. Tanda seru. Petik 2. Suara dingin tiba-tiba bergema di benak Qin Chen. Momen selanjutnya. Boom! Aura menakutkan dari Kaisar Agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Chen. Aura Kaisar Agung ini membawa kekuatan kuno dan mengandung pesona yang tak ada habisnya, seperti pedang tajam yang tiba-tiba menusuk dengan ganas di antara serangan dua kaisar besar. Ada suara berderak yang menusuk telinga di kehampaan, dan dengan ledakan, energi dunia bawah tanpa batas yang ditampilkan oleh Kaisar Yan dari 10 kuil dan dunia bawah dari 5 gunung suci bergetar dengan cepat di bawah serangan ini, dan kemudian meledak, berubah menjadi abu dan menghilang di langit. Siapa?
Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, mengerutkan kening dan melihat ke depan. Sosok menawan membubung ke langit dari udara gelap tak terbatas, melayang di atas langit tak berujung dalam sekejap. Hehehe, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar dunia bawah dari 5 gunung suci, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kalian berdua aman dan sehat. Tawa kecil. Dengan pesona tak berujung terdengar di seluruh dunia, dan tiba-tiba bergema di pikiran semua orang, membuat semua orang tidak bisa menahan diri untuk tenggelam ke dalamnya. Semua orang mengangkat kepala dengan ngeri, dan mata mereka langsung tertuju pada sosok yang muncul tiba-tiba. Ini adalah sosok yang penuh pesona tak berujung, dia memiliki tubuh panjang seperti ular yang berbaring bersila, sementara tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia, dengan sisik seperti baju besi di sekujur tubuhnya, yang membuatnya sangat aneh dan misterius. Wajahnya memukau dan sangat cantik, seperti bunga paling mulia dari sisi lain dunia bawah, mekar dalam kematian, dan pesona tak berujung terus-menerus meresap dari tubuhnya, inilah pesona yang membuat orang tidak bisa tidak menjadi gila, untuk itu. Penghamburan terus-menerus dari pesona ini membuat mata banyak orang yang terpisah dan kuat yang hadir secara bertahap menjadi terobsesi, dan hati serta pikiran Suradauzu dan Hakim Raja Hantu mau tidak mau bergoyang dan menjadi gila karenanya. Kaisar Simei, ternyata itu kamu. Hah. Melihat sosok ini, murid Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming dikaget, dan langsung mendengus dingin. Mendengus dingin ini bergema seperti petir dari langit biru, langsung membangunkan banyak pembangkit tenaga listrik yang terlepas dari obsesi mereka. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa setelah kemunculan Kaisar Simei, mereka telah benar-benar kehilangan ingatan mereka tentang segala sesuatu yang mengikutinya, dan pikiran mereka tampaknya telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung dalam sekejap, dan mereka sama sekali tidak sadarkan diri. Sangat buruk. Semua orang meneteskan keringat dingin, punggung mereka sudah basah oleh keringat, dan wajah mereka pucat. Untungnya, orang ini tidak mengincar mereka, kalau tidak mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Kaisar Simei. Banyak orang bergumam, melamun, tetapi Hakim Raja Hantu dan Suradauzu mengguncang tubuh mereka, dan beberapa kenangan kuno mulai muncul di benak mereka. Kaisar Simei memiliki reputasi besar di dunia bawah kuno, bahkan tidak lebih lemah dari Kaisar dunia bawah kuno Si Huang yang menjadi tercerahkan. Ini bukan karena kekuatannya, tetapi karena penampilannya yang menawan, yang membuat banyak orang kuat di dunia bawah menjadi gila. Sangat disayangkan bahwa pada zaman kuno, Kaisar Simei tiba-tiba menghilang secara misterius, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia jatuh ke laut kosmik, sementara yang lain mengatakan bahwa dia menjadi kurungan dari 4 kaisar besar. Dia dipenjarakan oleh orang kuat dan dilecehkan siang dan malam, tapi dia tidak menyangka akan muncul di sini sekarang. Mungkinkah sebuah pemikiran muncul di benak Hakim Raja Hantu dan yang lainnya? Kaisar Simei, bukankah kamu memasuki sangkar laut mati saat itu? Bukankah kamu mati? Petik 2. Dalam formasi roh 4 elemen, Kaisar Si Huang juga melihat Kaisar Simei muncul di luar pilar ruang angkasa, dengan ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya, kata-katanya langsung mengkonfirmasi dugaan semua orang yang hadir. Hehehe, Kaisar Si Huang, lihat apa yang kamu katakan, bahkan jika kamu mati, aku tidak akan mati, bibiku. Kaisar Simei memikat Wu Shuang, tubuh ularnya yang besar menjelajahi kehampaan, dan setiap sisik tampaknya mengandung aturan tertinggi dunia bawah, membuat semua orang terobsesi dengannya. Dengan pupil vertikalnya yang indah, dia perlahan menatap Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar dunia bawah dari 5 gunung suci, dan berkata dengan senyum tipis, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar dunia bawah dari 5 suci pegunungan, bagaimana kalau memberi wajah Kaisar ini, bagaimana kalau mundur? Setiap orang adalah Kaisar Agung dunia bawah. Mengapa bertarung dan membunuh? Memberimu wajah. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming menatap Kaisar Simei dengan mencibir, wajah apa yang kamu miliki? Keduanya memandang Qin Chen,
Molly dan Gargoyle Zhu dan yang lainnya sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresi mereka terkejut sesaat, dan kemudian mereka tiba-tiba menjadi tercerahkan, kilatan cahaya melintas di mata mereka berdua, aku mengerti, akhirnya aku mengerti, ternyata kamulah orangnya. Dalang di balik segalanya. Dalang di balik layar. Apa situasinya? Semua orang terkejut. Kaisar Yan dari 10 istana menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan tawa. Mengerti. Aku akhirnya mengerti. Kaisar Yan dari 10 istana berkata dengan suara yang dalam, di zaman kuno, Laut Mati muncul. Kami mengirim banyak bawahan ke Laut Mati, tetapi kamu masuk langsung dengan tubuh aslimu. Setelah bertahun-tahun, tidak ada berita. Saya pikir Anda telah jatuh ke Laut Mati. Tetapi saya tidak berharap Anda keluar hidup-hidup alih-alih mati. Itu melirik leluhur hantu batu, menyipitkan matanya dan berkata, dengan kekuatanmu, siapa lawanmu di kandang Laut Mati? Tapi Laut Mati itu misterius, dan bahkan kamu tidak bisa melarikan diri dengan mudah, jadi setelah bertahun-tahun mencari terus-menerus, kamu akhirnya menemukan Anda bisa melarikan diri. Kamu ingin pergi secara diam-diam. Tapi sayang sekali kami telah menyiapkan formasi besar ruang terlarang 9 meter di atas Laut Mati. Dan pelarianmu juga menyebabkan perubahan di Laut Mati, dan seorang bawahan juga ditemukan oleh bawahan yang kami kirim, dalam keputusasaan, Anda hanya dapat merayu bawahan saya, dan mencoba untuk mengontrol area luar angkasa terlarang 9 meter atas nama inspeksi, untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa dalam proses pesona, apa yang Anda lakukan akan membuat Kaisar Besar Si Huang khawatir, Anda mengganggu ritme Anda dan menarik bawahan saya, yang akhirnya menyebabkan Anda gagal. Menurut informasi yang mereka dapatkan, mata Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yue Hades berkedip, dan mereka dengan cepat menebak banyak hal. Artinya, kamu adalah dalang di balik segalanya. Nenek moyang Gargoyle dan yang lainnya yang hadir semuanya adalah boneka yang dikendalikan oleh teknik pesonamu, dan kamu harus memiliki rahasia area terlarang di Laut Mati. Boom! Tanda seru. Berbicara tentang ini, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wu Yueming memiliki mata yang berapi-api, memandang Kaisar Simei seolah melihat permata yang indah, dan napas mereka menjadi sesak napas. Di zaman kuno, ada legenda tentang Laut Mati. Daerah terlarang Laut Mati terbentuk setelah pertempuran antara dewa dunia bawah dan orang kuat dari Laut Kosmik. Ada terlalu banyak legenda seperti itu di dunia bawah, dan hampir tidak ada yang menganggapnya serius. Tetapi sekarang setelah mata Kaisar Yan dari 10 kuil dan dunia bawah dari 5 gunung suci menyapu nenek moyang Gargoyle, mereka akhirnya mengerti mengapa ketika mereka datang, mereka merasa ada yang salah dengan diri mereka. Itu membuat mereka merasa sangat istimewa. Itu adalah kekuatan matahari. Orang-orang ini memiliki aura yang menyatu dengan kekuatan dunia yang pusat kekuatan umum dunia bawah tidak dapat melihatnya, tetapi sebagai kaisar yang telah bertarung di dunia yang, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Legenda kuno itu ternyata benar, dan rahasianya terletak pada Kaisar Simei.